Salam, selamat sore ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan ibadah PKP secara live streaming. Siapkan hati dan pikiran untuk kita beribadah. Pada sore hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Imelda Watimena. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan himne PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan lamar Dia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabah luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ibu-ibu, kita akan masuk dalam ajakan beribadah. Di tengah dunia dan segala tantangan yang kita dipanggil untuk hidup takut akan Tuhan, hidup taat dan tertib, serta mewujudkan kasih dan menjadi berkat bagi semua orang, tutur kata dan perbuatan kita. Selaku anak-anaknya, hendaklah selalu menunjukkan kemuliaan dan kasih Allah, dengan rasa syukur dan kerinduan untuk hidup damai dalam pemerintahan. Kita datang beribadah kepada Sang Pencipta dan Raja di atas segala raja. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian. Nyanyian Kidung Jemaat 10,
1, 2, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Ibu-ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah PKP. Kami mohon supaya Engkau hadir memberikan penyertaan pada jalannya ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah nama-Mu dimuliakan di dalam ibadah kami. Kami beribadah sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur Pujian, Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun. ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Kita angkat nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 10, 3, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan yang bijak, mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertutup. Hatimu berulang kali mengkau, oleh sayap-Nya terlindung. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan pembacaan firman di sore hari ini yang terambil dari kitab Kejadian 37 ayat 31 sampai 36. Sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang Maha Kasih, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami menaikkan syukur kepadamu karena kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Hari lepas hari kami dijaga, dipelihara dan diberkati oleh Engkau. Di sore hari ini kami ibu-ibu Pelkat PKP akan membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Kami mohon kehadiran-Mu lewat Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga firman yang kami baca dan renungkan di sore hari ini dapat merubah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini Bapa, agar supaya kehendak-Mu yang sampaikan pada sore hari ini. Inilah kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya mengundang ibu-ibu sekalian berdiri untuk kita membacakan firman Tuhan.
Kejadian 37 ayat 31 sampai 36. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa, apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksakan jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengkoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita di sore hari ini menceritakan tentang Yusuf. Kita tahu Yusuf adalah salah satu tokoh idola pilihan Allah. Yusuf adalah anak dari Yakub dan Rahel. Yusuf mempunyai 11 saudara dari ibu yang berbeda. Yusuf dan Benyamin adalah lahir dari ibu yang sama, yaitu Rahel. Yakub sangat sayang pada Yusuf karena Yusuf lahir saat Yakub berusia sudah tua. Saking sayangnya pada Yusuf, sehingga Yakub menyuruh membuat jubah maha indah, sedangkan anak-anak Yakub yang lain tidak mendapatkan jubah maha indah itu. Kita bisa lihat dalam Kejadian 37 ayat 3. Tindakan Yakub ini membuat saudara-saudara Yusuf yang lain menjadi benci kepada Yusuf. Ditambah lagi, Yusuf pernah bermimpi, dan ketika ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, maka makin bertambahlah rasa benci mereka kepada Yusuf. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, rasa benci yang berlebihan dari saudara-saudaranya itu menimbulkan iri hati mereka kepada Yusuf. Iri hati adalah perasaan tidak senang melihat kelebihan orang lain. Hal itu muncul karena apa yang dicapai orang lain lebih baik dari apa yang kita capai. Apa yang dimiliki orang lain lebih dari kita, dan perasaan tidak ingin disaingi oleh orang lain. Iri hati adalah sikap negatif yang juga muncul dari ketidakhadiran rasa syukur atas apa yang sudah ada dan dimiliki saat ini. Sifat ini pada akhirnya dapat melahirkan sikap tidak menyukai orang lain yang melebihi dirinya. Inilah yang terjadi pada saudara-saudara Yusuf. Karena Yusuf diperlakukan begitu istimewa oleh Yakub, sehingga mereka sangat membenci Yusuf dengan tindakan sikap Yusuf yang mempunyai mimpi dan dia menceritakan, sehingga bertambah mereka sangat benci kepada Yusuf. Sehingga pada suatu saat ketika saudara-saudaranya itu sedang menggembalakan kambing domba di Sikem, Yakub meminta kepada Yusuf untuk pergi melihat bagaimana keadaan saudara-saudaranya itu. Yusuf sangat patuh kepada ayahnya Yakub, dan Yusuf melakukan perintah ayahnya itu.
Yusuf pergi melihat saudara-saudaranya di Sikem. Dia melakukan perjalanan menuju Sikem melalui lembah Hermon. Ketika di situ Yusuf sampai, dia belum menemukan saudara-saudaranya. Dia tidak melihat mereka di Sikem. Dan ketika itu ada seorang laki-laki yang lewat di jalan itu. Kemudian Yusuf bertanya kepada lelaki itu. Dari lelaki itulah Yusuf mendapat jawaban bahwa saudara-saudara itu sedang menuju Dotan untuk mengembalakan kambing dombanya. Yusuf pun berjalan menuju Dotan untuk menemui saudara-saudaranya. Jarak dari Sikem ke Dotan itu 30 km. Ia harus tempuh lagi untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Ketika dia akan tiba di Dotan, dari jauh sudah kelihatan oleh saudara-saudaranya bahwa Yusuf datang menyumpai mereka. Karena rasa benci terhadap Yusuf, mereka mulai merencanakan kejahatan kepada Yusuf. Mereka ingin membunuh Yusuf karena mereka iri hati atas keistimewaan perlakuan Yakub terhadap Yusuf. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, rencana yang mereka buat itu digagalkan, dihalangi oleh Ruben sebagai kakak yang tertua, anak sulung dari Yakub. Ruben mengusulkan agar Yusuf jangan dibunuh, tetapi dilempar saja ke dalam sumur. Maksud Ruben untuk melepaskan Yusuf dari tangan mereka sehingga mereka tidak membunuh Yusuf, dan Ruben dapat membawa kembali Yusuf kepada ayah mereka. Sesaat kemudian mereka berubah rencana. Rencana mereka berubah menjadi untuk menjual Yusuf kepada orang Midian yang lewat. Mereka tidak jadi membunuh Yusuf. Mereka menjual Yusuf kepada orang Midian. Dan orang Midian ini menjual Yusuf kepada Potifar di Mesir. Tindakan mereka untuk menjual Yusuf itu juga merupakan rencana Tuhan untuk memproses Yusuf menjadi seorang kepercayaan Raja Firaun di Mesir, yang dimana beberapa waktu kemudian akan terjadi kelaparan, dan Yusuflah yang akan menolong saudara-saudaranya itu. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, niat Ruben itu baik, tetapi dia tidak tegas dalam bertindak. Kita seharusnya belajar ketika kita mempunyai niat baik terhadap suatu keadaan, kita harus dengan tegas dan cepat dalam bertindak dan selalu meminta kepada Tuhan agar diberi hikmat sehingga setiap keputusan dan tindakan kita sesuai dengan firman-Nya. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari cerita ini kita dapat belajar. Pelajarannya kita harus bersyukur atas apa yang sudah kita miliki saat ini. Sehingga kita tidak ada rasa iri hati ketika melihat kelebihan orang lain. Kita harus mengakui kelebihan orang lain. Kita harus lebih bijak dalam hidup ini. Kita tidak akan menjelekkan orang lain. Ibu-ibu, semuanya itu dapat kita lakukan hanya dengan memohon pertolongan Tuhan Yesus, sehingga kita tidak berada dalam tindakan-tindakan yang salah, tetapi dengan tuntunan Tuhan kita berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita supaya hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Sebagai nyanyian respon firman Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti 69 bait 1 dan 2,
Kumulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lama dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kami di dalam hidup ini. Di sore hari ini kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Biarlah Tuhan memberi kekuatan bagi kami supaya firman ini dapat kami lakukan, wujud nyatakan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kami sehari-hari. Hidup kami bisa seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa kepada pengurus PKP, baik di tingkat jemaat maupun di sektor-sektor, dalam tugas pelayanan di GPIB Irene. Tuhan memberkati kami semua para pengurus. Kami berdoa juga Bapak berkati Ibu PKP GPIB Irene dalam keluarga, dalam tugas dan tanggung jawab maupun dalam pekerjaan. Kepada ibu-ibu yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan berkuasa, Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memulihkan mereka supaya mereka bisa kembali sehat seperti biasa Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat Christmas Charity Concert. Panitia yang sudah dibentuk Bapa, Engkau berkati supaya
campur tangan Tuhan, kegiatan ini bisa terlaksana seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi KMJ kami, Ibu Ina Parapat Lende dan keluarganya Engkau berkati, beliau, pelayanannya, keluarganya. Pendeta Jemaat Ibu Ana Leander, Tuhan berkati, pelayanannya, keluarganya juga. Para penatua diaken, para kostor, dan jemaat Engkau berkati kami semua Bapa. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kepada Engkau Bapa, dan diakhiri dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaannya. Karena dialah sumber yang hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab, Mazmur 119 sampai 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa pujian-pujian berkenan kepadanya ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian, nyanyian Kidung Jemaat 450, 12, hidup kita yang benar. Ibu-ibu, mari kita berdoa. Ibu-ibu, mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa ucapan syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus di dalam surga, dalam ibadah pelayanan kaum perempuan, kami ingin memberikan persembahan kami, berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Melalui tangan kami, terimalah ya Tuhan persembahan ini, agar dapat membesarkan kerajaan surga-Mu di dalam dunia ini, sama seperti kerajaan-Mu di surga. Terima kasih Tuhan. Amin.
Ibu-ibu tetap berdiri, kita masuk dalam amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Nyanyian pengutusan kita nyanyi Kidung Keesaan 584, bait 1 dan 2. Pakailah seluruh hidupku. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita terima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.